berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua saudaraku dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita percaya firman Tuhan itu kuat, dia berkuasa dan sanggup melakukan banyak perkara bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari bersama kita terima firman Tuhan dengan iman kita. Biarkan iman itu yang akan mengerjakan perkara-perkara yang indah yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Malam hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Firman yang kami percaya adalah Allah sendiri. Dan jika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Engkau melakukan banyak perkara yang indah. Berkati hati kami, berkati pendengaran kami, supaya kami mendengar dengan iman kami, dan kami hidup di dalam iman yang kami percayai itu. Demi nama Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh membaca ayat-ayat ini dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Di sana berbicara tentang keterbatasan manusia, hikmat manusia. Tetapi Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan hikmatnya. Dan malam hari ini judul renungan kita adalah Kristus mengendalikan pikiranku. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali ada banyak hal yang kita kerjakan dan itu salah. Mengapa saudara? Karena kita mengizinkan pikiran-pikiran kita terus yang mengerjakannya. Pikiran-pikiran kita yang kita perintahkan untuk melakukannya. Bahkan kita fokus kepada pikiran-pikiran itu. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak berkenan atau bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu saudaraku, kita perlu menyerahkan sepenuhnya, bukan sebagian. Menyerahkan sepenuhnya pikiran kita dan mengizinkan Tuhan mengendalikannya. Jika kita menyerahkan Tuhan yang kendalikan, maka Tuhan yang akan memberikan apa yang terbaik menurut pandangannya untuk kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, kita harus memahami bahwa pikiran itu adalah satu medan peperangan yang sangat berat menurut saya. Di mana kita harus memutuskan apa yang harus kita putuskan. Entahkah pikiran yang kita putuskan itu baik atau tidak baik. Setiap waktu kita ada di dalam medan ini. Dengan pikirannya seseorang akan memikirkan, dia mengucapkan, dia melakukan hal-hal yang positif ataupun yang negatif, yang benar atau yang salah. Dalam pikiran inilah peperangan rohani kita juga terjadi, saudara. Bukankah hari-hari ini si iblis begitu gencar hendak meruntuhkan iman orang-orang percaya? Dan salah satu areal yang dia pakai adalah dalam pikiran kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan melawan segala tipu daya iblis yang berusaha menyerang pikiran kita dengan siasatnya yang licik. Sebab iblis tahu benar, saudara, betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dan mengekang pikirannya sendiri. Kita berpikir apa yang kita lakukan ini sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya bukan yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kita harus taklukkan pikiran kita. Kita harus serahkan pikiran kita kepada Kristus. Mengapa, saudara? Karena kita mengerti hidup kita ini adalah milik Kristus. Seharusnya pikiran Kristus yang ada di pikiran kita, bukan pikiran-pikiran kita yang terus berlaku. 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata, sadar, berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Lawan dengan apa, saudara? Dengan pikiran kita yang terbatas? Bukan, saudaraku. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan iblis artinya kita harus aktif. Tidak boleh pasif, saudara. Jika kita pasif dengan iman kita, dalam pengiringan kita akan Kristus, maka kita menjadi santapan iblis yang paling empuk. Dia akan dengan cepat menguasai seluruh areal kehidupan kita, termasuk pikiran kita. Untuk menang melawan tipu muslihat iblis, firman Allah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Firman Allah sangat jelas mengajarkan kepada kita untuk menang melawan tipu daya muslihat iblis. Kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus dan izinkan Kristus yang akan menguasai pikiran kita. Kita nggak bisa, saudara, dengan cara-cara kita. Firman Allah sangat jelas berkata, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itu, izinkanlah Kristus Yesus yang mengendalikan pikiran kita, dan izinkan Roh Kristus, Roh Kudus, yang akan terus membaharui pikiran kita. Bagaimana caranya, saudara? Salah satu hal yang dapat kita kerjakan adalah agar pikiran kita ini tetap dalam kendali Kristus. Baca dan renungkan firman-Nya. Bukankah firman Allah adalah Allah sendiri? Ketika firman Tuhan itu yang kita renungkan, yang ada dalam pikiran kita, maka firman Tuhan itu yang akan membawa kita memikirkan perkara-perkara yang baik dan benar. Perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita dalam pergumulan, saudara, kita tidak akan menyerahkan pikiran kita kepada hal-hal yang membuat iman kita akan semakin jatuh. Ibrani pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi waktu kita membaca firman, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa apa yang kita baca, apa yang kita renungkan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Firman yang saudara dengar, firman yang saudara baca itu adalah firman yang hidup. Firman yang kuat
lebih tajam daripada pedang bermata dua, memisahkan jiwa dari roh, sum-sum dari sendi-sendi, bahkan dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Firman Tuhan bukanlah tulisan-tulisan mati, saudara. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, berkuasa, saudaraku. Dan firman yang saudara dengar, firman yang saudara baca harus menjadi sesuatu yang saudara alami dalam hidup ini. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang hidup atas apa kata orang, tapi apa kata firman Allah untuk saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan pedang roh ini kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan itu akan membawa dampak kepada tindakan kita. Jika pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah, maka tindakan kita akan selaras dengan firman Tuhan. Tetapi jika firman Allah tidak tinggal di dalam hati kita, maka tindakan-tindakan kita akan di luar dari kehendak Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dan yang kedua berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa perkara yang di atas? Ayat yang pertama menjawabnya, perkara yang di atas adalah perkara-perkara di mana Kristus ada. Perkara-perkara yang bersifat kekal. Banyak orang sibuk dengan perkara-perkara yang sementara, saudara. Dia menghabiskan pikirannya ke sana, kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Tetapi dia memberi sedikit pikirannya untuk memikirkan perkara-perkara kekekalan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, buka hatimu. Izinkan Tuhan yang menguasai sepenuhnya kendali pikiran kita. Bukan pikiran-pikiran kita sendiri yang menguasai kita. Mengapa, saudara? Hikmat kita, pikiran kita, kemampuan kita itu sangat-sangat terbatas. Manusia itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, di dalam Kristus Yesus Tuhan namanya, Dia Tuhan yang tanpa batas. Dia sanggup melakukan banyak perkara. Dia sanggup menolong kita, memampukan kita berjalan di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Raja Daud menulis dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 berkata, selidikilah aku, ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Raja Daud berkata, Tuhan, Engkau tahu aku, Engkau tahu hidupku. Kenal Tuhan pikiran-pikiranku, apakah aku mulai serong dari jalan-Mu atau aku berjalan di jalan-jalan-Mu. Jangan sampai masa-masa yang sulit membuat kita berjalan di jalan-jalan yang serong, saudara. Tapi mari izinkan Tuhan memberi kita pengenalan yang benar akan Dia. Mari kita berkata, Tuhan kenal pikiranku. Jangan sampai aku berjalan di jalan yang salah, Tuhan. Tuntun aku di jalan-Mu. Itu Raja Daud berkata. Rasul Paulus juga berkata dalam nasihatnya dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-23, supaya kehidupan kita dibaharui di dalam roh dan pikiran-Mu, sehingga pikiran kita tetap dalam keadaan bersih, sekalipun kita di tengah-tengah dunia yang sangat mempengaruhi kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tunduk kepada Roh Kudus, kita dipimpin olehnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan,
selaras dengan pikiran dan perasaan hati Tuhan. Roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kehidupan kekristenan, saudara, bukanlah berbicara tentang saya bisa atau tidak, tetapi apakah saya mau atau tidak melakukannya. Kenapa, saudara? 2 Korintus 1 ayat ke-12 bagian A berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Selama kita mau siap melakukan firman Allah, selama kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, maka hal itu yang akan memampukan kita, menguatkan kita, menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pikirkan perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-5 berkata di sana, mereka yang hidup dengan daging tidak memikirkan apa yang berasal daripada roh. Mereka hanya untuk daging, bukan untuk perkara-perkara roh, perkara-perkara yang datangnya daripada Tuhan. Waktu kita berpikir dengan daging, maka itulah yang akan terjadi. Waktu kita berpikir dengan perkara-perkara Roh Kudus, firman Allah, maka itu juga yang akan terjadi. Masalahnya kita join dengan yang mana, saudara? Apakah kepada perkara-perkara daging atau memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada? Waktu kita berpikir seperti firman, maka kita akan memiliki damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, mari bersama kita pikirkan itu, kita kerjakan itu di hadapan Tuhan Allah penyelamat kita. Roh Kudus menolong kita berjalan bersamanya. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Dan mari kita bersama serahkan hidup kita untuk kembali dan terus dikendalikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab kami memiliki pikiran-Mu. Dan teruslah pimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap berada di jalan-jalan-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Pertolongan-Mu nyata bagi tiap-tiap kami, umat-umat-Mu yang Engkau kasihi. Demi nama Yesus kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.